Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Beni Eliza. Saya calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri 281 Jakarta. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan. Pendidikan merupakan satu proses memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan satu proses pendidikan pemberian ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyebutkan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, pendidikanlah menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan merupakan ruang tempat berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diajarkan serta diwariskan. Dalam proses pembelajaran menuntut anak diberi kebebasan dan merdeka dalam belajar. Manusia merdeka adalah tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan dan yang mampu menghargai aspek kemanusiaan dari setiap orang. Prinsip dasar proses pengajaran dari Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik hendaknya memegang teguh pada prinsip Ingarso Suntulodo, yaitu proses pembelajaran keteladanan atau contoh yang merupakan kata kunci dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi proses imitasi atau tiruan dari keteladanan seorang pendidik, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, pendidik harus memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang dipelajari oleh peserta didik dengan benar dan tepat. Kemudian, seorang pendidik hendaknya mengacu pada Madya Mangunkarsa, di mana bahwa seorang pendidik dapat menciptakan prakarsa atau ide di antara orang lain di sekolah, sehingga dapat memotivasi peserta didik di sekolah. Jadi, pendidik dituntut menggali minat peserta didik dengan harapan setiap peserta didik mampu berpikir kritis. Selanjutnya, pendidik diharapkan dapat menerapkan Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang pendidik mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Selanjutnya, dalam proses kegiatan belajar mengajar, pendidik harus mampu memberi dorongan kepada peserta didik untuk selalu belajar dengan tuntas. Bisa saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMP Negeri 281 Jakarta adalah saya akan lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik lingkungan keluarga, dengan menjalin komunikasi dengan orang tua, kemudian melaksanakan budaya literasi di SMP Negeri 281 Jakarta, kemudian memperingati hari-hari besar nasional, serta setiap hari Senin kami melaksanakan upacara bendera. Di pagi hari kami melakukan gerakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan. Demikian. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Penny Eliza. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima dari Provinsi DKI Jakarta. Saya bertugas di SMP Negeri 281 Jakarta. Bapak, Ibu guru semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 1 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk memperoleh hak pendidikan. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi pengarahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dan yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak-anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran pada anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam proses belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapat pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak harus aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka dia sudah mengambil hak anak untuk memperdaya dirinya. Semoga semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia dapat menjadikan anak sebagai pusat belajarnya dalam proses belajar mengajar. Serta yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ada 3. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo. Guru bisa memberi contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus memberi contoh dan tauladan serta tindakan yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, kita bisa memberikan teladan kepada siswa.
setidaknya mengenai hal yang sedang kita ajarkan. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini guru harus bisa memberi wawasan pengetahuan kepada siswa. Harus disemati bahwa mereka bisa memberi wawasan, bukan hanya sekedar membaca ulang apa yang tertera di buku yang dipegang oleh siswa. Atau kita hanya memberi soal saja dan siswa mengerjakan. Untuk itu, mari guru harus selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat sehingga apa yang sedang dipelajarinya, murid merasa aman, nyaman, dan merasa dihargai. Dan yang ketiga, tut wuri handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan motivasi dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa merupakan hal yang perlu dipikirkan. Harapan mereka dapat memanfaatkan potensi dirinya secara tepat sehingga siswa lebih tekun dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkannya. Ayo Bapak Ibu guru semua, kita harus tetap semangat. Guru adalah kunci kebahagiaan anak. Pendidikan adalah daya upaya untuk menunjukkan budi pekerti, karakter atau kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Untuk yang nomor 2 harus membuat jalan sinar pada lensa. Kemudian yang kamu tanyakan tadi untuk bagaimana kondisi ya, itu kondisi nyata yang dari kamu berada di tempat yang terang sampai kamu masuk ke dalam ruang ganti yang gelap, apa yang kamu alami? Bagaimana jalan sinar penerimaan cahaya lewat mata? Untuk mata ya yang dilihat, kejadiannya sering kamu alami setiap hari. Sekarang bagaimana proses jalannya sinar yang ditangkap oleh mata, melalui yang mana dulu? 1, 2, 3, 4. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Penny Eliza, calon guru penggerak angkatan kelima dari Provinsi DKI Jakarta. Saya bertugas di SMP Negeri 281 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru itu adalah sebuah profesi dan satu-satunya sumber bagi siswa
untuk mendapatkan informasi saat proses belajar, sehingga guru hanya memberikan catatan kepada siswa. Saya menganggap siswa itu seperti kertas yang sebagian sudah terisi dan guru hanya memperbaiki coretan-coretan yang ada di kertas tersebut. Selanjutnya, saya masih menerapkan model pembelajaran yang tidak berpusat kepada siswa, di mana guru yang menentukan apa yang akan dipelajari pada proses pembelajaran di kelas. Pada saat pembelajaran, saya belum melakukan proses menuntun siswa. Saya lebih banyak menuntut siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Sementara saya belum membimbing siswa tersebut. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah pada diri saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah, pertama, saya merasa sangat senang dan bahagia mengikuti kegiatan program guru penggerak, sehingga melalui kegiatan ini saya bisa memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, dan saya akan menerapkan konsep tersebut dalam proses pembelajaran di kelas dan di sekolah kami. Yang kedua, saya menjadi lebih semangat dan tidak akan memaksa siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk pencapaian target kurikulum, karena anak-anak harus merdeka dalam belajar sesuai dengan kodrat alam. Yang ketiga, saya akan terus berusaha menjadi pendidik yang profesional agar bisa mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Yang keempat, saya akan menuntun, membimbing, dan menjadi pamong seperti layaknya seorang ibu yang menyayangi anaknya. Dan yang kelima, saya akan selalu melakukan interaksi dengan rekan-rekan sejawat dan sharing tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam prakteknya di sekolah, serta melakukan kolaborasi dalam praktek pengajaran di kelas dan di sekolah. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya terapkan, pertama, saya akan menyusun skenario pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, saya akan menerapkan penanaman budi pekerti dan pembiasaan dalam memberi pilihan, bukan perintah kepada siswa. Yang ketiga, saya akan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, seperti video pembelajaran, latihan Google Form, latihan interaktif seperti Kahoot, quizzes, dan aplikasi belajar lainnya. Yang keempat, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, sekolah, dan orang tua. Dan yang kelima, mengenalkan nilai-nilai budaya lokal serta menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dan yang keenam, belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tentang Bu Penny. Sepanjang saya bekerja sama dengan beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Hukum dan Humas. Beliau tidak diragukan lagi integritas dan dedikasinya kepada sekolah. Beliau gesit, beliau bisa mengatasi masalah, menangani anak juga bisa tuntas. Insya Allah beliau sangat energik dan bisa diandalkan di dunia pendidikan ke depannya. Terima kasih Pak. Apa yang Ibu ketahui tentang Bu Penny? Baik, Bu Penny itu seorang motivator bagi kami guru-guru yang masih berusia muda. Bu Penny selalu mengerjakan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab. Dia selesaikan tugasnya itu dari awal sampai akhir. Beliau juga tempat kami bertanya, lalu memberikan jawaban yang jelas, juga arahan. Beliau juga seorang pemberi ide buat kami agar kami itu mau maju mengikuti perkembangan zaman. Beliau juga selalu memberikan ilmu dan informasi yang beliau dapat baik itu dari pelatihan, dari sumber-sumber yang lain. Kami diajak untuk ikut serta mengikuti berbagai kegiatan baik itu yang di sekolah maupun di luar sekolah. Bu Penny merupakan acuan kami untuk lebih maju, lebih semangat lagi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jangan pernah menyerah, itu yang selalu diucapkan Bu Penny untuk kami, bahwa perubahan-perubahan itu akan memberikan dampak yang positif buat kami. Kami yakin Bu Penny bisa menjadi agen perubahan buat sekolah kami. Semangat terus untuk Bu Penny, sukses selalu. Bu Penny dalam proses pembelajaran sudah membimbing kami dan menuntut kami dalam menemukan konsep pembelajaran, sehingga kami termotivasi dalam menemukan sendiri materi yang sedang kami pelajari. Dan Bu Penny dalam menegur kami selalu menggunakan kata sopan. Bu Penny, guru hebat yang saya